Oke, sebelum mulai pelajaran saya absen dulu ya untuk kelompok 1. Putri, Mira, hadir. Popi, hadir. Dinda, hadir. Angelina, Gabriela, dia, hadir. Sakina, Putri Nafisa, hadir. Oke, hadir semua kelompok ini. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang mengekspresikan perasaan melalui puisi. Sebelumnya pernah tidak kalian mendengar kata puisi? Pernah ya? Pernah. Kapan? Kapan kalian pernah mendengar puisi, mendengar kata puisi, atau pernah bikin puisi? Waktu SD pernah tidak? Pernah belajar puisi. Ada yang pernah ikut lomba puisi di sini? Ada. Siapa yang pernah ikut lomba puisi? Coba kasih sama Bisa, sama Dinda. Mewakili sekolahnya. SD atau SMP? SD ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, coba ini kompetensi dasar. Jadi setelah mempelajari materi tentang mengekspresikan melalui perasaan melalui puisi, kalian yang akan dibahas itu yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Ada puisi perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Yang selanjutnya menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang keempat, menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulisan atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Nah, ini ada satu contoh puisi, judulnya Hujan di Bulan Juni. Siapa yang mau membacakan satu orang? Ayo, Dinda. Nah, silakan berdiri dibacakan ya. Hujan bulan Juni. Tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rindu-rindunya kepada pohon berbunga itu. Tidak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Sudah, ya silakan dulu. Nah, lalu coba perhatikan di situ ada fotonya ya, foto pengarangnya itu namanya Sapardi Djoko Damono. Nah, di sebelahnya ada pertanyaan. Kita jawab sama-sama dulu. Kira-kira mengapa teks di samping dinamakan puisi? Ada yang bisa jawab? Kenapa teks di samping dinamakan puisi? Bisa? Coba angkat tangannya yang menjawab ya. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, itu tadi pengertian puisi. Jadi mengapa disebut teks puisi? Karena kata-katanya apa tadi di situ? Majas karena banyak bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, karena di dalamnya ada kata-kata yang indah, ada kalimat yang bermajas, ada apa lagi di situ? Kata-kata tertentu yang memiliki makna tersendiri. Nah, terus puisi di samping kira-kira mengungkapkan perasaan apa? Ekspresi kebingungan dan kegelisahan. Ya? Ekspresi
rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkan yang terucap di serat akar pohon berbunga itu. Kira-kira puisi di atas mengungkapkan perasaan apa? Perasaan? Perasaan apa? Coba bisa perasaan apa? Rinduan kebesaran. Kira-kira puisi di atas mengungkapkan perasaan apa? Kagum kepada seseorang yang memiliki sikap sabar, bijak, dan arif. Ya, ini mengungkapkan perasaan kagum ya. Coba perhatikan kata-katanya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Terus di situ ada lagi tak ada yang lebih bijak. Terus dua lagi tak ada yang lebih arif. Dan bulan Juni ini diibaratkan seseorang ya, ini pengibaratan pada seseorang. Tapi dia menggunakan kata hujan di bulan Juni. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Keindahan apa kira-kira yang tampak dalam puisi di atas? Keindahan dalam kalimatnya. Yang mana menurut Putri di situ indah? Kalimat yang berulang. Yang mana kira-kira yang berulang tadi? Kalimat yang berulang tak Nah, ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. nanti kita akan pelajari itu unsur batinnya. Yang termasuk itu tak ada yang lagi pengulangan kalimat dalam puisi. Itu nanti ada masuk dalam unsur batin dalam puisi. Nanti dibahas. Lanjut, keindahan apa lagi kira-kira? Kata-kata bermajas. Kata-kata bermajas. Yang mana di situ yang termasuk majas? Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga. Majas apa itu? Majas personifikasi. Kenapa disebut majas personifikasi? Karena Karena yang majas personifikasi adalah majas yang memiliki sifat menggambarkan manusia. benda mati bersikap seperti manusia. Macam itu kan dirahasiakannya rintik rindunya. Yang biasa merahasiakan seperti itu kan biasa manusia ya. Itu adalah sikap dari manusia. Tapi ini diibaratkan seolah-olah benda mati memiliki sikap seperti manusia. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir ditujukan kepada siapa puisi di samping? Kepada seorang yang memiliki sifat tabah, bijak, dan arif. Oh ya, itu kan sudah ada. Hujan bulan Juni ini sabar, bijak, dan arif. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada tugas buat pasangan, tapi kita langsung jawab saja ya. Langsung jawab. Saya langsung tunjuk orangnya. Pasangannya ini kelompok A, B, dan C. Oke? Kalau misalnya benar, bilang saja benar. Salah, bilang salah. Oke. Pertanyaan pertama untuk kelompok A. Puisi adalah ungkapan perasaan penyair, benar atau salah? Benar ya. Karena pengertian puisi tadi adalah ungkapan pikiran dan perasaan. Ya,
menikmati dari seorang penyair atau pencipta puisi. Yang keempat, untuk kelompok B, penyair hanya mengindah-indahkan kalimatnya dalam puisi, betul atau salah? Betul atau salah? Mengindah-indahkan. Betul atau salah? Ada jawaban yang lain? Betul atau salah? Kelompok A bagaimana, betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Ya, karena memang puisi itu adalah kalimat yang indah. Jadi memang seorang penyair itu tidak hanya sekedar mengindah-indahkan, tapi memang puisi itu harus indah kata-katanya. Lanjut, pertanyaan kelima untuk kelompok A. Puisi ditulis berdasarkan pengalaman jiwa atau berdasarkan kehidupan nyata, betul atau salah? Betul. Nah, selain puisi ditulis berdasarkan pengalaman jiwa atau kehidupan nyata, kehidupan kita sendiri, kita bisa juga melihat kehidupan orang lain. Nah, misalnya kamu lihat misalnya kamu tidak pernah patah hati kan, tapi kamu bisa bikin puisi patah hati karena kamu melihat ada orang di sekitar, misalnya ada temanmu yang patah hati, dan kamu bisa menjadikannya sebuah puisi. Terus nomor 6 untuk kelompok C, bahasa dalam puisi bersifat padat atau konsentris. Kenapa? Karena puisi kata-katanya harus jelas, padat. Ya, puisi itu kata-katanya kadang satu kalimat itu adalah kalimat yang singkat, tapi singkat, padat, dan jelas. Nomor 7 untuk kelompok A. Dalam puisi, penyair tidak boleh menggunakan kata yang indah, betul atau salah? Salah. Salah, kenapa? Setiap puisi menggunakan kata-kata yang indah. Ya. Nomor 8. Puisi mengandung hikmah yang mencerahkan pembaca. Benar. Betul atau salah? Betul. Betul. Puisi mengandung hikmah yang mencerahkan pembaca. Nomor 9. Puisi hanya sebuah permainan kata. Betul atau salah? Salah. Nah, di atas ini ada unsur pembangun dalam puisi. Nah, unsur pembangun puisi ada namanya struktur batin, ada namanya struktur lahir. Struktur batin itu yang mana? Struktur batin merupakan unsur pembangun yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, lahir, dan bait puisi. Yang mana itu ada tema, amanat, rasa, dan nada. Struktur lahir, merupakan hal yang terlihat atau tersurat dalam puisi sehingga secara lahirnya dapat dipahami oleh pembaca. Diksi, imaji, tipografi, rima, majas, dan majas. Nah, coba perhatikan di atas. Yang pertama kita akan bahas struktur batin. Struktur batin itu ada 4, ada tema, amanat, rasa, dan nada. Tema itu apa? Tema itu adalah ide pokok dari suatu teks atau karangan atau apapun. Misalnya tadi puisi Hujan di Bulan Juni itu temanya tentang apa? Apakah tentang tema ketuhanan, tema pendidikan, tema tentang cinta, atau apa? Kira-kira temanya tentang apa? Tema tentang atau tema tentang sosial,
cinta. Kagum itu berarti ada perasaan kan? Ada rasa. Nah lanjut rasa. Struktur bagian kedua itu rasa. Rasa merupakan ekspresi penyair dalam puisi. Seperti tadi itu puisi Hujan di Bulan Juni itu mengungkapkan perasaan perasaan apa tadi puisi Hujan di Bulan Juni? Kekaguman. Terus nada dan suasana adalah berkaitan dengan sikap tertentu yang diinginkan penyair. Nada ditampilkan penyair akan menciptakan suasana sebagaimana yang diharapkan. Misalnya kalau kita mau bikin puisi tema cinta harus menggunakan kata-kata yang cinta, kata-kata yang indah, kata-kata romantis, begitu. Terus yang terakhir amanat. Amanat itu biasanya disebut pesan. Pesan apa yang ingin disampaikan penyair terhadap pembacanya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Angkat tangan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Putri. Bu, bagaimana caranya menentukan tema suatu puisi? Oke, pertanyaan yang bagus. Menentukan tema suatu puisi. Tadi kan saya bilang pengertian tema adalah ide pokok dalam suatu karya atau karangan atau teks. Nah, caranya itu untuk menentukan puisi, pertama-tama cara umum saja saya contoh ini puisi bulan puisi apa ini hujan di bulan Juli. Nah, pertama itu kalian harus perhatikan judul puisinya. Yang pertama kalau menentukan tema satu puisi, kalian perhatikan judulnya. Kan, hujan di bulan Juni. Apapun yang kalian baca, apapun teksnya itu, perhatikan dulu judul teks itu. Nah, setelah itu kalian setelah dibaca isinya, coba kalian perhatikan apa kata-kata yang dominan. Kata-kata yang dominan dalam teks tersebut. Nah, kita kira-kira di sini ada nggak kata-kata yang dominan yang mana? Dominan itu maksudnya yang sering muncul. Yang mana? Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Nah, kira-kira kalau kita mau mengungkapkan kata-kata kalimat seperti ini, kira-kira itu kalimat apa? Misalnya, tak ada yang lebih tabah dari putri. Kita ganti ya, bulan Juni itu misalnya putri. Tak ada yang lebih bijak daripada putri. Tak ada yang lebih arif daripada putri. Ya, kembali tadi pembahasan awal. Puisi ini tentang apa? Perasaan apa tadi? Mengungkapkan perasaan kagum. Jadi tema puisi ini bisa dikatakan ini pengungkapan kekaguman terhadap seseorang yang tabah, bijak dan arif. Itu caranya menentukan tema. Jadi teks apapun itu, kalian harus perhatikan yang pertama judulnya. Judul teks itu apa? Kalau masih sama-sama kira-kira ini belum kalian bisa
paham bilang apa yang kira-kira temanya, ya dibaca secara keseluruhan dan lihat yang mana yang kata dominan yang sering muncul. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut. Ini unsur pembangun puisi yang bagian unsur apa lagi? Unsur lahir. Nah, unsur lahir itu kan unsur batin tadi ini maksudnya dia tidak tergambar dalam puisi, tapi dia tersirat. Misalnya ada seseorang, kalian tidak bisa tahu dia sabar dari luar, kalian harus selami dari dalam. Berbeda dengan struktur batin, ini struktur lahir, dia nampak dari luar. Kalian bisa melihatnya. Misalnya contohnya orang rapi kan bisa kalian lihat bagaimana. Sama halnya puisi. Kalian bisa lihat struktur lahirnya dari puisi, dari luarnya itu, dari kata-katanya apa segala macam. Nah, yang pertama itu adalah diksi. Pernah dengar kata diksi enggak? Pernah, tapi lupa kira-kira diksi itu apa. Pernah? Nah, diksi itu yang dimaksud diksi itu adalah pilihan kata. Misalnya kamu mau bikin puisi kesedihan, cari kata-kata sedih. Jangan kamu mau bikin puisi sedih, kamu ambil kata-kata perjuangan. Mau bikin puisi cinta, kamu ambil kata-kata patah hati. Dan sebaliknya. Terus yang kedua, tipografi atau perwajahan. Jadi tipografi itu bagaimana menjelaskan bentuk suatu puisi. Pernah tidak lihat puisi itu kan beda-beda bentuknya ya. Ada puisi yang pernah baca puisi itu rata tengah. Maksudnya mana tadi itu puisi bulan Juni? Coba dibuka. Nah, begini kan? Bagaimana bentuknya ini? Ya, rata bentuknya bagian ini kan. Jadi puisinya itu dia ada di tengah. Ada juga puisi yang lurus. Pernah lihat di sini lurus, nanti di sini. Pernah tidak lihat puisi yang bentuk hati? Nah, yang mana itu? Nah, kemudian saya lihatkan contoh puisi. Masih terhubung dengan poesi saya tidak ya? Nanti kan tunggu saya lihatkan. Contoh puisi. Nah, tipografi puisi itu banyak bisa kita lihat di puisi kontemporer. Ada yang puisi bentuk hati, bentuk burung, tanda tanya, ini kelihatan tidak puisinya? Bentar. Ini puisinya bentuk pisah. Kata-katanya, rinduku menerang, rinduku yang
Sayang. Ya. Nah, ini tipografinya dia membentuk tanda apa ini? Tanda tanya. Jadi kira-kira ini isinya tentang apa? Ini masih bertanya apa kata masih sayang? Iya. Ini tanda tanya. Ini cinta, cin. Semakin kesini puisi itu semakin banyak sekali bentuknya. Nah, intinya seperti itu. Tipografi itu adalah perwajahan bagaimana bentuk puisi itu. Ya, nanti kita lihat lagi bentuk-bentuk yang lain. Kita lanjut. Lalu setelah tipografi ada imaji. Kira-kira imaji itu apa? Imajinasi. Ya, imajinasi apa? Imaji itu artinya pencitraan. Citraan berkaitan dengan penginderaan. Indra manusia ada berapa? Indra manusia ada berapa? Panca indra. Berarti indra ada Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Berarti panca indra ada 5 juga. Yang pertama indra apa? Pendengaran, itu telinga. Yang kedua indra penglihatan, yaitu mata. Indra yang ketiga penciuman. Indra perasa lidah. Indra peraba itu kulit. Jadi puisi itu ada yang seolah-olah kita lihat, ada yang menggunakan indra penglihatan. Bagaimana contohnya? Kita lihat kan. Contoh imaji puisi. Kita lihat satu puisi, baru kita lihat minta apa yang ada di dalamnya. Kenapa bisa? Nah, ini kita ambil ya contohnya ini. Ini yang tadi ada puisi Sungai Manis. Di sini ada satu bait puisi. Sungai mengalir dan menyindir ke gedung-gedung kota besar. Karena tiada bagi kota yang kota itu. Ia tahu siapa bundanya. Di sini dia menggunakan pencitraan penglihatan. Yang mana di situ yang dikatakan dia menggunakan pencitraan penglihatan ini? Sungai mengalir. Kira-kira sungai mengalir itu menggunakan, kenapa dikatakan menggunakan indra penglihatan? Karena dilihat ya. Kita melihat sungai mengalir. Terus gedung-gedung. Menyindir gedung-gedung kota besar. Ya. Indra penglihatan. Kalau kira-kira contohnya indra yang lain bagaimana? Ini jaringannya share. Nanti
pada maya atau situasi dalam puisi seolah-olah dapat dirasa, diraba, dialami, didengar maupun dilihat oleh pembaca. Terus majas. Kelas berapa? Waktu kelas 7 pernah belajar tentang majas tidak? Pernah. Majas yang mana? Majas atau gaya bahasa. Yang kebanyakan dipakai itu biasanya majas personifikasi atau majas yang bernyawa seolah memiliki sifat manusia. ya seperti itu. Terus rima dan ritme apa kira-kira? Rima dan ritme. Ya, rima atau nada. Rima dan ritme tidak ini atau irama sama. Irama adalah bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Sama tadi puisi Hujan di Bulan Juni kan ada kata yang berulang ya. Yang tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari hujan di bulan Juni, dan tak ada yang lebih arif dari hujan di bulan Juni. Satu, kasihnya tanganmu dulu, kasihnya tanganmu baru menghadap ke saya. Nah, sampai di sini penjelasan struktur batin dan struktur puisi. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa yang mau ditanyakan? Apa perbedaan rima dan irama? Rima dan irama dalam apa? Dalam puisi. Ya, dalam puisi. Nah, rima itu kan tadi bunyi-bunyi yang dimunculkan dalam satu puisi. Misalnya ada kata-kata yang berulang kan? Macam apa? Puisi yang tadi yang dibahas, apa judulnya? Hujan di bulan Juni. Itu kan ada kata-kata yang berulang. Rimanya misalnya awalannya sama atau akhirannya sama. Sedangkan irama itu berkaitan dengan panjang, pendek atau tinggi rendahnya. Misalnya kan kalau kalian baca puisi tidak datar kan pasti ada misalnya puisi perjuangan, ada kata yang harus diucapkan dengan nada tinggi, atau puisi cinta yang dibacakan dengan kata apa irama yang romantis begitu, atau puisi yang sedih otomatis kan kita harus menggunakan juga irama-irama yang sedih, lemah begitu dalam membaca puisi gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau sudah tidak ada, tugasnya masing-masing, kalian masing-masing mencari satu buah puisi. Nah, setelah itu kalian cari atau kaji struktur lahir dan struktur batinnya. Minggu depan kita bahas bersama-sama ya. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang mempresentasikan puisinya, nanti kita bahas sama-sama lagi puisinya. Oke? Nah, cukup sekian.